Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis ilmu di mushola yang kita cintai ini. Dan pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini masih melanjutkan judul yang kemarin, ya, tentang 10 kaidah di dalam istiqomah. Taib, yang masih ingat kaidah pertama apa? Yang kemarin ikut kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam bukunya ini apa tentang istiqomah? Lupa-lupa ingat atau tidak yakin untuk menjawab? Iya, keistiqomahan kaidah pertama para jamaah dirahmati Allah, bahwasanya istiqomah itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan iya saya istiqomah, saya pasti istiqomah tanpa karunia dari Allah. Seperti hidayah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah pun bagian dari hidayah tersebut. Artinya saat Syekh Abdul Razak meletakkan kaidah pertama bahwasanya istiqomah adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba harusnya mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan. Karena kita sendiri tidak bisa menghasilkan keistiqomahan itu. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hasil dari kaidah pertama itu kita menjadi hamba yang mawas diri, yang terus meminta, yang terus mengemis, ya Allah berikanlah saya keistiqomahan. Ya, kita kemarin sudah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh dalam doa-doanya, ya, dalam sholat malamnya, ya, di dalam doa-doa kesehariannya. Bahkan kita sebutkan kemarin di sholat kita, saat kita membaca Al-Fatihah, kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita ingin jalan yang mustaqim. Mustaqim itu ya istiqomah, jalan yang lurus. Kita minta itu setiap hari. Ya, artinya beliau mengingatkan saat itu hati-hati kita harus mengemis kepada Allah, minta istiqomah ini. Jangan jadikan saat kita membaca doa-doa keistiqomahan hanya sebagai formalitas saja. Saya baca Al-Fatihah ya karena kalau sholat nggak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Nggak seperti itu ya pemahamannya. Tapi kita menghadirkan niat kita benar-benar minta keistiqomahan. Nah, itu kaidah yang pertama. Kemarin kita sudah mulai masuk ke kaidah yang kedua. Baik. Kemarin kita sebutkan perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, saat beliau menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu beristiqomah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengomentari atau memberikan catatan ayat tersebut dengan perkataannya, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Artinya kita bisa ambil dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, keistiqomahan itu basicnya atau dasarnya apa? Tauhid. Ya, tidak mungkin orang mengatakan saya ingin meniti jalan istiqomah tetapi dia tidak menjalankan tauhid. Ya, karena diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya penafsiran ayat tersebut, dan kita tahu bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu masalah tafsir Quran setelah Rasulullah SAW, karena beliau itu dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita bisa ambil dari penafsiran Abu Bakar Siddiq
Istiqomah itu pasti membutuhkan tauhid. Kalau umat ingin diajak ke jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, luruskan dulu tauhidnya. Ya, karena itu basicnya. Dari hati yang dipenuhi pengesaan kepada Allah, nanti tumbuh keistiqomahan itu. Tetapi kalau hati ya menyembah selain Allah, ya meminta kepada selain Allah, maka sulit diajak ke istiqomahan. Karena asas dari istiqomah itu sendiri adalah nilai-nilai tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya perkataan Abu Bakar Siddiq. Ya, sini sudah saya nomori. Kita akan membaca atau mentelaah 8 perkataan ulama, baik itu sahabat, tabi'in atau yang setelahnya. Mungkin kalau ada yang mencatat bisa runut ya. Pertama perkataan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua perkataan dari Umar bin Khattab, ya, sahabat yang terbaik yang kedua. Umar bin Khattab mengatakan annahu qara'a hadhil ayat ala mimbar innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faqala lam yarughu rawghan ats-tsa'lab atau rawghan ats-tsa'alib. Artinya beliau mengatakan saat Umar bin Khattab membaca ayat yang tadi, ya, yang dibaca juga, yang dikomentari juga oleh Abu Bakar Siddiq, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau mengatakan lam yarughu rawghan ats-tsa'lab. Ya, ini istilah yang dipahami orang-orang yang pernah melihat tingkah lakunya serigala. Jadi serigala itu kalau berjalan, ya, misalnya mencari mangsa, mereka tuh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri seperti itu. Itu cara jalannya serigala atau tsa'lab. Nah, maksudnya Umar bin Khattab mengatakan hal ini, kalau Anda ingin tahu bagaimana Shirathul Mustaqim, berada ke istiqomah itu apa? Jalan lurus, jangan ke kanan ke kiri. Ya, beliau mendeskripsikan dengan deskripsi yang sudah dipahami oleh orang Arab. Ya, kita mungkin apalagi yang belum pernah lihat serigala ya nggak tahu maksudnya apa ini. Jalannya jangan kayak jalannya serigala. Ya, jalan serigala itu kanan ke kiri seperti itu. Ya. Artinya kalau mau istiqomah jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Ya, jangan ke kanan ke kiri. Nah, itu penjelasan dari Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga, para jamaah rahmati Allah, perkataan dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu fi makna qauli ta'ala tsumma istaqamu. Ya, beliau mengomentari tentang kata-kata tsumma istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Artinya orang yang istiqomah apa? Istiqomah di atas tauhid kepada Allah, pengesaan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Jadi penafsirannya mirip dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lalu beliau Abdul Razak mengatakan, dan hal ini juga dinukilkan dari Anas bin Malik, Mujahid, wal Aswad bin, dan banyak ahli tafsir yang lain. Ya. Ya, karena Ibnu Abbas gurunya para ahli tafsir. Itu ya. Yang nomor 3 berarti penafsiran Ibnu Abbas tentang tsumma istaqamu, yaitu tauhid uluhiyah. Tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena istiqomah yang paling utama Anda beristiqomah di atas tauhid kepada Allah. Kalau tauhidnya benar, nanti yang lainnya akan ikut benar. Karena saya ulangi tadi, asas dari istiqomah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 4, ya, masih dari perkataan Ibnu Abbas di riwayat yang lain. Ya, beliau mengatakan maksud dari innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, artinya istaqamu ala ada'i faraidhihi, yaitu istiqomah, ya, telaten untuk selalu menunaikan hal-hal yang wajib. Ya, ini tadi saya katakan, kalau tauhidnya benar, dia tahu Allah Subhanahu wa taala bakal, ya, memberikan reward dan hukuman sesuai dengan amalan hamba. Kalau orang itu beriman bahwasanya ada hari akhir, ya, bahwa semuanya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia mesti mikir, saya harus melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama ini. Ya, maka penafsiran Ibnu Abbas di dua riwayat yang berbeda ini bukan bertabrakan, tetapi memang konsekuensi saat orang sudah istiqomah di dalam mentauhidkan Allah, dia akan beribadah. Ya, ini pemahaman yang benar seperti ini para jamaah. Bukan kebalik, ya, mengatakan saya sudah Islam, saya sesuai dengan agamanya Allah, tetapi sholat tidak, puasa tidak. Ya, ini bertabrakan dengan pemahamannya para sahabat. Ya, para sahabat menjelaskan kalau sudah benar i'tiqadnya, keyakinannya, nanti amalan zahir, amalan nampaknya itu juga ngikut. Bukan mengatakan atau mengaku-ngaku bahwasanya amalan hatinya beres tapi tidak ada efeknya di amalan zahirnya. Kita bisa lihat dari perkataan Ibnu Abbas di awal menafsirkan tentang istiqomah itu di atas tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah, menyembah hanya Allah saja. Lalu di riwayat lain mengatakan mengerjakan hal-hal yang wajib, karena memang itu berhubungan, berkorelasi. Orang yang lurus i'tiqadnya, keimanannya, maka akan berbuah amal soleh. Orang yang mengaku-ngaku dirinya beres masalah hatinya, keyakinan, tetapi tidak melahirkan amal soleh, ada yang tidak benar dalam cara beragamanya. Ya, perlu dikoreksi dan perlu belajar lagi. Taib, itu yang keempat. Ya, jadi nomor 3 dan 4 sama-sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu yang kelima, ya, perkataan dari Abul Aliyah. Ya, Abul Aliyah salah satu ulama tabi'in. Ya. Beliau mengomentari ayat tersebut, "Tsumma akhlasu lahuddin wal amal." Artinya istiqomah itu, ya, dia mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama ini dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengutik-ngutik bagaimana syariat agama ini, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah kecuali untuk Allah saja. Itu akhlasu lahuddin wal amal, dan juga amalannya. Ikhlas dan amal. Lihat, tabi'in pun memiliki pemahaman yang sama. Istiqomah itu berarti Anda memiliki keyakinan yang beres, yang benar, dan juga amalnya itu juga benar. Ada hubungan antara apa yang di hati dan apa yang terlihat, yang nampak. Keyakinan dan amal perbuatan. Lihat, Syekh Abdul Razak mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama dari golongan sahabat dan tabi'in agar kita itu yakin. Ini loh pemahaman yang diwarisi dari Nabi Muhammad SAW, turun menurun sampai ke sahabat, ke tabi'in, sampai ke kita, bahwasanya istiqomah itu, ya, nggak hanya keyakinan tetapi amalannya juga lurus. Maka apa yang beredar di masyarakat, ya, yang membeda-bedakan, yang seakan-akan eksklusif satu sama lain antara keyakinan dan amal soleh, mengatakan yang yakinnya sudah tinggi tidak perlu amal soleh lagi, itu tidak benar. Karena para sahabat dan para tabi'in sudah memberikan penjelasan seperti ini, ya, tsumma akhlasul-lahuddin wal amal, ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan juga amalannya. Itu perkataan kelima atau penjelasan dari tabi'in, ya. Lalu yang keenam, perkataan dari Qatadah, ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, salah satu ulama, juga ulama tabi'in, ya, yang lebih junior daripada Abul Aliyah, ya, karena Abu Aliyah lebih dahulu wafat, lalu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Taib, beliau mengatakan fi qouli ta'ala tsumma istaqamu, qala istaqamu ala ta'atillah. Artinya istiqomah adalah beristiqomah, telaten dalam beribadah dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, lihat efeknya. Beliau membahas efek dari keistiqomahan. Kalau keyakinannya benar, dia akan terus berada ke dalam ketaatan. Ya. Istaqamu ala taatillah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah.
Itu penafsiran Qatadah. Taib, yang ketujuh, ya nomor 7 dan 8 itu kesimpulan ya atau gabungan dari penafsiran-penafsiran yang kita sebutkan tadi, nomor 1 sampai 6. Ya, yang ketujuh, dzakara hadhil aqwal Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'ul Ulum wal Hikam, thumma arafa al-istiqamah biqaulihi wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'wij anhu yumnatan wala yusratan. Au yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'at kulliha adh-dhahira wal batina wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik fasarat hadhihi al-wasiyah jami'atan li khisalid din kulliha. Adapun Ibnu Rajab setelah menyebutkan perkataan-perkataan yang tadi, ya, beliau menafsirkan atau mendefinisikan istiqomah di dalam bukunya berjudul Jami' Ulum al Hikam. Beliau mengatakan bahwasanya istiqomah adalah suluk siratul mustaqim, meniti jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'wijin anhu, ya, yaitu agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, ya, tidak bengkok ke kanan atau ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha. Yang namanya kalau istiqomah itu mencakup seluruh amalan soleh, baik itu yang nampak zahira atau yang batin, yang tidak nampak, yang tersembunyi. Ya, wa tarkal manhiyat, dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Nah, ini mana istiqomah para jemaah. Gak cuma taat saja, tetapi ketaatan iya, meninggalkan larangan juga iya. Baik yang sifatnya zahir, nampak di depan manusia, atau yang sifatnya batin. Fasarat hadhil wasiyah jami'atan li khisalid dini kulliha. Ya, maka istiqomah tadi itu seakan-akan menjadi ibarat, ya, atau nama bagi hal-hal yang baik, ya, sifat-sifat yang positif yang dilahirkan oleh agama ini. Maka kalau mengatakan istiqomah berarti sudah satu paket semuanya, meninggalkan segala yang buruk, yang diharamkan, dan melakukan segala yang diperintahkan oleh agama. Itu namanya istiqomah. Kalau orang mengatakan istiqomah berarti dia harus kuat-kuat di dalam meninggalkan yang haram dan juga melakukan yang diperintah oleh agama. Lalu beliau mengatakan, ya, menjelaskan Syekh Abdul Razak, wa hadhil ma'ani kulliha mutaqaribah wa yufassiru ba'daha ba'dan li'anna al-istiqamah min al-kalimatil jami'ah allati tashmulu ad-dina kullahu. Ya, beliau mengatakan maka nomor 1 sampai 7 tadi itu berdekatan, ya, penafsiran atau pendefinisian tentang istiqomah itu berdekatan. Kenapa? Karena memang istiqomah adalah kalimat yang mencakup, ya, mencakup banyak hal yang bisa ditafsirkan sebagai agama itu sendiri, ya, mencakup seluruh aspek agama Islam itu sendiri. Karena dia dikatakan istiqomah kecuali dia baik dalam amalannya, dalam keyakinannya, perkataannya, itu namanya istiqomah, ya, mencakup banyak hal-hal yang baik dalam agama ini. Itu nomor 7. Nomor 8, kalau tadi perkataan Ibnu Rajab, sekarang kita membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan fal istiqomatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id din wa hiya al-qiyam baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi. Ya, beliau mengatakan istiqomah itu adalah kata yang mencakup banyak hal, mencakup hal-hal inti, simpul-simpul agama ini. Lalu beliau menjelaskan salah satu bentuk hakikat dari istiqomah itu wahiyal qiyamu baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi. Istiqomah itu seakan-akan Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran yang hakiki dan perasaan ingin menjadi orang yang wafa' bil ahd, memenuhi janji Anda sebagai seorang hamba. Ya, karena kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah disumpah bahwasanya kita mengakui bahwasanya yang disembah hanyalah Allah. Hanya saja saat kita terlahir di dunia, kita disuruh belajar lagi untuk mengingat janji kita yang pernah kita katakan sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Maka perasaan ingin menjadi hamba yang menepati janjinya, menepati ikrarnya,
serta perasaan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bakal menumbuhkan rasa istiqomah. Makanya orang munafik ya, yang ada kemunafikan di hatinya, nggak bakal bisa istiqomah. Makanya salah satu sifat yang pernah digambarkan di dalam hadis-hadis, ya orang munafik itu sholatnya nggak jangkep, ya sholat yang gelap, yang nggak bakal ketahuan kalau dia gaib, kayak nggak hadir, seperti sholat subuh, sholat isya, nggak hadir mereka. Ya maka nggak bakal ketemu tuh namanya kemunafikan dan keistiqomahan. Nah, kita tadi disebutkan di dalam penafsiran Ibnu Rajab bahwasanya istiqomah itu Anda totalitas untuk amalan-amalan yang zahir ataupun yang batin. Nah, sedangkan orang munafik nggak bakal ya totalitas dalam masalah yang batin. Ya, karena memang batinnya apa? Menyimpan kekufuran. Ya, cuma perhatian sama hal-hal yang zahir saja. Ya, karena biar dilihat orang aslinya. Ya, kalau orang munafik. Tapi orang mukmin yang menginginkan keistiqomahan, dia akan jaga dua-duanya, yang zahir dan yang batin. Ya, tadi perkataan Ibnu Qayyim, as-sidqu, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin baik. Apa baik dilihat orang saja? Enggak ya Allah, saya ingin baik di hadapan orang, sebagai contoh bagi orang lain misalnya, tetapi hati saya yang batin juga baik, ingin baik ya Allah. Dua-duanya. Kalaupun amalannya kelihatan, dia tidak niatkan untuk riya atau sum'ah. Ya, dia niatkan untuk misalnya memberi contoh pada orang lain, ya berdakwah dengan memberikan qudwah. Nah, ini juga perlu saya tanyakan di sini, bahwasanya jangan gara-gara kita takut riya, kita takut sum'ah, kita tidak memperlihatkan syiar agama ini. Kadang ada syubhat di masyarakat mengatakan, "Pak, apa enggak sholat di masjid?" "Oh, diriya aku. Takut riya." Oh, enggak gitu. Memang bakal ada terjangkit, ada bisikan-bisikan seton. Saya bendino sholat di masjid rek. Tapi jangan takut, itu dilawan. Ya, kalau ditanya terus niatmu apa? Kalau kelihatan orang seperti itu, niatkan untuk memberikan contoh yang baik. Mungkin saat kita lewat sholat menuju masjid, kelihatan tetangga dia jadi ikut tersemangati. Iya, masa saya 17 tahun hidup ya, pindah ke daerah ini kok nggak pernah sholat ya di masjid itu. Mungkin dia terenyuh. Maka niatkanlah sebagai dakwah, memberikan contoh. Adapun bisik-bisikan, selalu amalan-amalan zahir itu selalu rawan dengan bisikan-bisikan syaitan, masalah sum'ah atau riya. Tapi tugas kita apa? Melawan, bukan kabur. Ya udah nggak usah sholat, takut riya. Enggak, dilawan. Kalaupun ada bisik-bisikan, dilawan. Ya, karena para ulama menjelaskan riya itu, hukum riya itu macam-macam. Orang yang ya beramal untuk Allah lalu dihinggapi riya dan dia melawan rasa riya dan sum'ah itu, maka dia tidak termasuk orang-orang yang riya. Nah, ini poin para jamaah. Ya, nggak semua kalau ada bisikan riya langsung mundur dari amalan, tidak seperti itu. Ada memang harus dilawan. Dan ingat, banyak amalan-amalan zahir yang memang disyariatkan oleh agama ini sebagai apa? Syiar, sebagai panji-panji Islam, seperti itu, sebagai iklan ya tentang agama kita ini. Ya, kenapa kemarin kita sholat Idul Adha di lapangan beramai-ramai? Kenapa? Syiar. Orang non muslim biar mikir, masya Allah ya, orang muslim bersatu ya, sholat, lihat mereka mengagungkan Tuhannya. Itu niatnya. Nggak ada orang, Pak nggak berangkat sholat Idul Adha, ndak udiriya, ndak gitu, ndak gitu ya. Jadi jangan karena berdalih takut riya kita tidak mau beribadah. Saya takut ya istiqomah kalau riya itu, kalau sholat kelihatan-kelihatan itu, nggak seperti itu, tidak berlawanan. Ya, amalan zahir ataupun batin dilakukan demi mendapatkan keistiqomahan. Baik, saya kira moga-moga dipahami ya kaidah yang kedua ini. Ya, kita menuju kaidah yang ketiga. Kaidah ketiga adalah para jamaah, aslul istiqomah istiqomatul qalbi. Ya, aslinya keistiqomahan itu berawal dari keistiqomahan hati. Aslul istiqomah istiqomatul qalbi. Aslinya keistiqomahan atau dasarnya, basicnya keistiqomahan itu istiqomahnya hati. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad
rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lempeng istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah dulu hatinya. Ini Islam memperhatikan hati. Tapi ingat, nggak pas memperhatikan hati lupa amalan dohirnya, enggak. Hati ini ya adalah basicnya. Sambil diperbaiki nanti tumbuh amalan-amalan yang fisik. Ya sholat, ya puasa, seperti itu. Ya pemisahan antara ya dua dimensi ini, antara hati dan amalan yang dohir, itu tidak dikenal di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau benar hatinya, maka dia akan sholat, akan zakat, akan puasa. Ya, contoh paling jelas bagi kita umat Muslim, ya adalah kepribadian Rasulullah SAW. Saya tanya, Rasulullah itu dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin. Ya, sudah dimaafkan apa yang lalu dan apa yang akan datang di Rasulullah SAW. Tetapi saya tanya, Rasulullah sholat atau tidak? Rasulullah sholat atau tidak? Sholat. Rasulullah puasa atau tidak? Puasa. Ya itu amalan wajib ya. Apakah Rasulullah sholat malam atau tidak? Sholat malam. Lihat, Rasulullah contoh kita semua. Ya mau apapun alirannya, kalau kita tanya siapa contohnya yang paling utama? Ya Rasulullah. Tidak bisa dia nolak, mingkem mulutnya. Ya, saya tanya, Rasulullah dengan semua kehebatan yang Allah letakkan di jiwa Rasulullah, kemaksuman beliau, dijamin surganya beliau, beliau adalah nabi terbaik, rasul terbaik, ya pemimpin nanti di hari akhir untuk membawa umat manusia ini, ya Sayyid Bani Adam. Tetapi Rasul tetap sholat, tetap puasa, bahkan amalan-amalan yang nafilah pun dilakukan, ya sholat malam dan segala macam amal ibadah beliau. Bukti bahwasanya saat orang itu hatinya benar, amalan dohirnya juga bakal nampak. Tapi entah kenapa di zaman-zaman setelah zamannya Rasulullah ada pemahaman-pemahaman yang memotong dua dimensi ini. Oh, saya sudah tingkatannya, ya imannya sudah tinggi, sudah tidak perlu sholat, sudah tidak perlu puasa lagi. Kebalik, justru kalau iman Anda tinggi, pasti Anda pingin sholat, pingin puasa. Dan itu sudah dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Semakin tinggi justru ibadahnya semakin kuat, ya semakin ikhlas, ya semakin jauh dari riya dan sum'ah. Ya, kita lanjutkan. Fa aslu istiqomati istiqomatul qalbi, fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahu al badan. Ya, Syekh Abdul Razak mengatakan aslinya istiqomah itu adalah keistiqomahan hati, dan hati itu bila benar dan istiqomah, ya meniti jalan yang lurus, maka badannya, fisiknya itu yang lain, anggota tubuh yang lain akan ngikut. Nah itulah gunanya hati, karena hati adalah pemimpinnya. Kalau hatinya benar, badannya akan ikut-ikut menjadi benar. Qala Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa aslu istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Lalu beliau membawakan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab mengatakan, dan aslinya istiqomah adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Diulangi lagi. Ya tidak mungkin orang mengatakan istiqomah kecuali basicnya adalah tauhid. Makanya para dai sangat getol memperbaiki tauhid umat, karena itu basicnya. Banyak sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik itu benihnya dari tauhid dulu, ya. Jadi mutlak tauhid dulu harus ditanamkan di umat, baru mereka bisa tumbuh sifat-sifat yang baik. Jujur dalam jual beli, ya, jujur dalam perkataan, ya baik dengan tetangga. Itu hatinya dulu dibenarkan tauhidnya. Kalau dia tidak merasa ya terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa bahwa setiap gerak-geriknya, bahkan cibirannya terhadap tetangga itu bakal ditanya oleh Allah, maka bagaimana dia bisa tumbuh sifat-sifat yang baik? Karena nggak merasa terawasi. Walau saya paling ngerasain tonggo nggak masalah lah insya Allah.
Tapi kalau hatinya takut sama Allah, ngerasa bahwasanya setiap hal kecil itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, apa pertanggungjawabanmu? Maka tidak berani ngomong hal yang buruk, ganggu tetangga misalnya. Ya. Ya, ini diingatkan kembali, istiqomahan itu basicnya adalah hati itu istiqomah dulu. Di atas apa? Di atas tauhid. Yaitu menjelaskan Ibnu Rajab rahimahullah. Kama fasara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu qaulahu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Ya, seperti yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan selain beliau tentang perkataan Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ayat yang tadi. Ya, mereka menafsirkan, ya, para sahabat dan para ulama-ulama dari pun sahabat dan tabi'in menafsirkan bahwasanya arti makna istiqomah itu artinya kita tidak, ya, melenceng dari jalan yang sudah benar. Ya, tidak melirik kepada praktek-praktek kesyirikan. Saat sudah menyatakan bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia terus untuk meniti jalan yang itu saja. Tuhan saya Allah, saya menyembah Allah. Sudah itu terus. Mau dibisiki sesekali nggak pingin buat berhala. Sesekali nggak pingin nyembah pohon. Tidak mau, terus berada di jalan yang benar, hanya menyembah Allah saja. Nah ini lam yatafitu ila ghairi, tidak memandang, tidak cari jalan yang lain. Ya, sudah mengaku mengikrarkan dirinya muslim, mengikrarkan dirinya ahlu tauhid, maka dia tidak mau beranjak dari jalan yang sudah benar. Famata istaqama al-qalb ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwahu istaqamatil jawarih kulluha ala ta'atihi fa innal qalb huwa malikul a'dha wa hiya junuduhu fa idza istaqama al malik istaqamat junuduhu wa ra'ayahu. Ya. Taib. Lalu dijelaskan di sini bahwasanya kapan saja, ya, bila mana hati itu sudah lurus, sudah istiqomah dengan pengetahuan tentang Allah dan istiqomah tentang rasa takutnya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, istiqomah di dalam doa kepada Allah, istiqomah di dalam tawakal kepada Allah, si hati tadi. Dan juga istiqomah untuk selalu berpaling dari apapun yang disembah selain Allah. Ya, kalau hati sudah seperti itu keadaannya para jamaah, istaqamatil jawarih, maka anggota badan yang lain itu akan nurut, mudah untuk ditarik kepada ketaatan. Kuncinya apa? Hatinya diperbaiki dahulu. Kalau hati tidak ada takutnya kepada Allah, kalau hati tidak ada rasa tawakalnya kepada Allah, kalau hati tidak ada, ya, rasa harapan, ya, berharap husnudzan kepada Allah, maka sulit badan ini untuk diajak berbuat taat. Ya, maka jangan kaget kalau ada orang sudah bergelimang kepada harta riba, lalu disuruh, Pak, berhenti dari riba, bahaya, haram. Iya sih, sebentar, masih ada tanggungan anak ini. Itu semua problemnya di hati. Kalau hatinya itu husnudon kepada Allah, saya keluar dari bank, insya Allah Allah kasih rezeki, husnudon, ya. Tapi masalahnya dia nggak punya husnudon yang kuat kepada Allah. Dia tidak ada rasa tawakal yang kuat kepada Allah. Maka diajak untuk keluar, si badannya ini sulit karena hatinya masih problem. Ya, maka para dai selalu nguatin hatinya ini. Kalau umat ini sudah kuat hatinya, mau diajak apapun yang baik, Pak, insya Allah mau. Dan itu yang dakwanya Rasulullah pun juga seperti itu. Rasulullah saat di Mekah nguatin masalah akidah terus. Ya, bukan berarti kalau setelah dakwah Mekah gak nguatin, ya. Maksudnya fokus utamanya yang sangat kuat itu di awal-awal membangun akidah umat. Gak disuruh jihad, ya, gak diturunkan syariat yang macam-macam, enggak. Tapi masih diingatkan tentang keesaan Allah, ditanamkan akidah tentang percaya surga dan neraka. Itu semua sebagai batu loncatan untuk umat ini diajak kepada syariat-syariat yang selanjutnya. Maka saat umat sudah kuat imannya, sudah kuat akidahnya,
saat pindah hijrah ke Madinah mulai ada syariat-syariat yang berbagai macam. Nah, itu cara didikannya Rasulullah. Ya. Bahkan ada penjelasan satu komentar atau asar dari Aisyah radhiyallahu anha saat menjelaskan, sungguh kalau yang pertama kali wahyu itu turun tentang masalah jangan minum khamr, jangan berzina, maka umat itu tidak akan siap, gak akan mau meninggalkan khamr, tidak akan mau meninggalkan zina. Nah, itu komentarnya Aisyah radhiyallahu anha melihat prospek dakwah, ya, yang sudah dilakukan oleh suami beliau sendiri, yaitu Rasulullah SAW, menguatkan akidah umat dahulu. Kalau sudah kuat, mau disuruh meninggalkan apapun pasti mau. Makanya jangan kaget saat ada asar atau cerita tentang bagaimana sahabat saat diharamkan khamar, dengan pengharaman yang terakhir itu dibuang namanya kendi-kendi berisi khamar. Nggak pakai, waduh ini wine-nya mahal ini, sih dijual di sini atau enggak, langsung dibuang. Kenapa? Hatinya sudah kuat, hatinya sudah siap. Nah, umat pun seperti itu para jamaah. Ya, jenengan yang sudah diberi kesempatan untuk meniti ilmu, belajar ilmu agama, sebarkan ilmu agama. Punya adik, punya saudara, punya anak, punya tetangga, didakwai, ya, fokuskan masalah, menguatkan hati mereka. Ya, kalau sudah kuat hati-hati ini dengan iman dan ketakwaan, mudah disuruh sholat apa. Ya. Fa innal qalb huwa malikul a'dha. Hati itu rajanya anggota badan ini. Wa hiya junudu. Anggota badan ini cuma ngikut saja tentaranya dari si raja tadi, yaitu hati. Fa idza istaqamal malik, kalau si raja sudah benar istiqomah, tentaranya, rakyatnya itu bakal ngikut. Nah, penjelasannya seperti itu. Wa fi sahihain an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Nah, di sini sudah sering antum dengar ya. Hadis yang diriwayatkan Nu'man Bashir dari Rasulullah SAW. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam jasad kita manusia ini ada sekerat daging. Kalau sudah benar sekerat daging itu, maka akan benar jasadnya seluruhnya. Dan bila mana rusak, maka rusak juga jasadnya. Ya, dia itu yang dimaksud adalah hati. Ya. Wa yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah fi muqaddimah kitab Ighathil Lahfan min masaidi syaitan walamma kana qalb li hadhil a'dha kal malik al mutasarrif al junud alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahri wa taktasibu minhu al istiqamah wa zayd wa tattabi'uhu fima yaqiduhu minal azmi aw yahullu. Ya, penjelasan dari Ibnu Qayyim tentang masalah hati ini di dalam kitabnya Ighathul Lahfan. Dan saat hati itu ya memiliki posisi seperti raja untuk bagian tubuh yang lain, yang seluruh anggota tubuh itu tinggal mendengar perintah hati tersebut. Karena hati itu merintah apa saja, badannya akan ikut. Maka hati itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan tentang apa yang diniatkan, apa yang dipikirkan, ya, apa yang diinginkan. Karena dengan hati itu, ya, dengan hati itu bergerak badan ini. Nah, makanya kita mau mengerjakan apapun, yang pertama kali nampak di pikiran kita apa? Niatnya dulu. Oh, saya mau makan ini. Baru nanti gerak ke dapur, ngambil piring. Nah, seperti itu. Itulah hati. Maka yang dikontrol, yang diperbaiki adalah masalah hati. Ya, beliau menyebutkan di sini, badan itu kayak tentara saja.
Rajanya itu hati. Hati memerintah apa, si badan nggak bisa nolak. Ya, ada orang saya mau makan, ya dia punya niat, tapi badannya nggak mau gerak misalnya. Kita nggak bahas orang lumpuh ya, nggak mau gerak, enggak ya dia ngikut. Nggak ada orang punya keinginan apa lalu saya mau ke dapur lalu kakinya jalannya ke garasi, nggak ada seperti itu. Ya, nah ini penggambaran yang ingin disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang hati. Bahwasanya kalau hati ini sudah memerintah, badan itu mesti ikut. Ya mau diajak kepada kebaikan atau keburukan, badan nggak punya pendapat di situ. Semua itu masalah hatinya. Mau ditarik badan ini kepada neraka atau ditarik kepada surga, itu hatinya yang ngontrol. Ya, maka kembali lagi kita harus memiliki pemahaman keistiqomahan itu aslinya berhubungan dengan keistiqomahan hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza shalat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ya, hadis tadi ya. Huwa malikuha wa hiyal munaffidh lima ya'muruha bihi al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wa la yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi wa huwa al-mas'ul anha kulliha. Nah ini sama pembahasan tentang hati. Hati itu adalah rajanya ya, badan kita semua. Dan badan ini cuma tinggal nerima perintah saja. Ya, apapun yang diniatkan oleh hati, yang dimaksud oleh hati, tugasnya badan adalah merealisasikan niat dan maksudnya tadi. Ya, maka jelas ya bagaimana dalam agama kita ini sangat difokuskan masalah niat juga. Sampai ada hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sangat diatur tentang masalah niat dalam agama kita ini. Ya, karena tadi hati ini kalau melenceng semua anggota badan. Ya, apapun kerusakan yang kita lihat dari zahir seseorang, tanyakan dulu bagaimana hatinya. Ya, kalau orang ingin memperbaiki seseorang, dilihat dulu hatinya. Orang misalnya tidak mau memberikan atau tidak mau berzakat, ya zahirnya dia tidak melakukan zakat. Ditanya apa penyakit hati yang menghalangi dia sampai tidak mau berzakat. Nah nanti disitulah tugas seorang dai ya atau seorang alim untuk memperbaiki ya masyarakat tersebut atau orang tersebut. Diberikan apa dalil-dalil atau ayat-ayat yang di situ ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki itu sudah ada yang jamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki orang-orang yang ada di muka bumi ini, dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya tidak akan berkurang harta itu dari sedekah sampai dia sembuh dulu masalah kebakhilannya ini. Nah, ini semuanya dalam masalah hati para jamaah. Bagaimana hati itu sebagai kepala dari seluruh anggota badan. Walihadza qala Allah taala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah apa ayatnya? Biqalbin salim. Ya. Hari di mana tidak ada gunanya harta dan anak keturunan. Yang berguna apa? Yang berguna adalah siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih, yang selamat. Disebutkan hatinya saja, kenapa? Disebutkan hatinya saja, kenapa? Karena hati itu yang jadi raja. Kalau rajanya benar, tadi penjelasannya, kalau rajanya benar, pasukannya, rakyatnya mesti benar. Tadi kita jelaskan, badan ini para jamaah nggak bisa nolak keinginan hati. Ya tadi nggak ada orang saya pingin makan, saya pergi ke dapur. Niatnya seperti itu perintah dari dirinya, niatnya hatinya. Tiba-tiba tapi badannya jalan ke garasi. Tidak ada seperti itu para jemaah. Saya nggak pernah dengar kasus ada orang punya keinginan ke dapur, badannya pergi ke garasi, tidak pernah. Bukti bahwasanya hati itu yang memerintah, badan ini cuma eksekutor saja. Maka hal itu dikuatkan dengan ayat yang tadi kita baca. Ya, datang kepada Allah dengan hati yang baik. Loh, kok hatinya sih yang disebutkan? Gimana kalau tangannya nggak benar? Gimana kalau kakinya nggak benar? Tidak mungkin. Kalau hatinya benar, badan itu ngikut saja. Ya, disebutkan satu
bagian badan, yaitu hati saja, tidak disebutkan kakinya, kepalanya, tangannya, enggak. Ya karena hati itulah kepalanya, ya pemimpin seluruh anggota badan kita. Kalau benar hatinya, amalan zahirnya mesti benar. Wa kana min du'ain nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat, hati yang salim. Ya. Kembali kalau ditanya gimana maksudnya hati yang salim itu? Apa? Tauhid, esakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan dari tadi, simpul utamanya dasarnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa ngaku-ngaku istiqomah, enggak ada yang bisa ngaku-ngaku qalbi salim, hati saya ini hati yang salim, kecuali tauhidnya ditanya dulu. Kalau masih ya nyembah selain Allah, ya atau menggantungkan harapannya kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka jangan mengaku-ngaku diri Anda istiqomah, atau jangan mengaku-ngaku bahwasanya hati Anda sudah salim. Karena itu semua simpulnya di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya? Baik. Kita lanjut kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat. Tadi apa kaidah yang ketiga? Takutnya nyelam, lupa intinya. Iya, istiqomah hati itu dasar dari keistiqomahan secara umum. Ya. Saya sengaja membawakan buku-buku yang tipis pada jamaah agar kita itu bisa merasakan, oh ini loh bisa habis satu kitab, tapi dengan fatrah yang cepat. Ya, karena kalau masyarakat itu sudah terbiasa untuk membaca buku-buku ulama, ya mungkin awal-awalnya ditalkin ya, dibantu oleh para dai. Nanti kalau sudah merasakan nikmatnya menghabiskan atau memahami satu buku ulama, nanti dia pingin lagi seperti itu. Dan itu yang pingin ditumbuhkan ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat sudah menikmati namanya buku-buku ulama, ya karangan-karangan ulama, insya Allah masyarakat akan menjadi baik. Masalah zaman sekarang yang kita dapati, ya semoga Allah SWT menjaga kita dan keluarga kita, lebih menikmati medsos-medsos yang tidak ada manfaatnya bagi agamanya. Gak dapat fulus, juga gak dapat hidayah. Nah, kalau umat didorong, disemangati untuk suka membaca buku-buku para ulama, maka masyarakat akan menjadi lebih baik kualitasnya. Ya, jangan kita merasa jauh. Masa bisa ya kayak zaman dahulu orang itu jujur di pasar? Bisa Pak. Tapi kita mau mendidik masyarakat kita. Siapa aktornya? Kita semua. Gak cuma saya yang duduk di sini, enggak. Kita semua adalah aktor dalam mendakwai, memperbaiki umat. Ya, jenengan kan sudah ngaji, sudah duduk mendapatkan beberapa ilmu, ya itu disebarkan. Ya, kalau cuma satu kota Surabaya ditekel 20 atau diurusi 20, 40, 100, 500 ustadz, enggak bakal cukup jutaan penduduk Surabaya. Tapi setiap orang mengambil andilnya untuk menyampaikan satu dua perkataan yang dia sudah yakin ya itu benar, dengan pemahaman yang benar, maka mudah terperbaiki masyarakat itu. Ya, saya berikan contoh para jemaah. Sekarang siapa yang ngira ya Rasulullah SAW diutus di tengah masyarakat? Ya, kita bicara tentang masa jahiliyah ya. Bagaimana di masyarakat itu biasa minum khamar, ya, biasa praktek perzinahan, biasa saling begal satu sama lain, ya, biasa mereka berperang cuma gara-gara unta, ya. Mereka ada praktek bagaimana mereka mewarisi ibu mereka. Kalau ayahnya meninggal, nih ibu termasuk barang warisan. Lebih hopeless mana para jemaah? Lebih tidak ada harapan mana? Apakah masyarakat kita sampai seperti itu? Enggak. Saya nggak pernah lihat ada di pasar jualan ibu, enggak ada. Ya. Berarti kita jangan putus asa. Ya, untuk memperbaiki masyarakat kita.
Rasulullah SAW diutus di tengah masyarakat itu saat itu sendiri para jemaah, sendiri. Ya kalau kita tambahkan ya ada istrinya Khadijah yang mendukung Rasulullah dari awal. Ya, lalu saya itu pamannya segala macam. Tapi kita kan banyak sekarang. Ya. Kita masyarakat di Indonesia ini muslimnya mayoritas. Maka kita kalau ingin membagi umat perlu apa? Kerjasama. Ya, percaya insya Allah akan mudahkan jalan kita. Baik, saya akan berikan mukadimah sedikit tentang kaidah yang keempat sebelum kita tutup. Kaidah yang keempat, ya, al istiqomatu matlubah minal abdi hiyas sadat fa illam yakdir fal muqarabah. Ini pegang kaidah yang keempat. Artinya istiqomah yang diminta dari seorang hamba itu adalah yang pertama sadat. Kalau nggak mampu baru muqarabah. Apa itu sadat? Ya saya berikan clue-nya ya. Nanti akan dijelaskan lebih dalam di penjelasan Syekh Abdul Razak. Cuma saya berikan clue-nya saja biar tidak bertanya-tanya. Sadat artinya presisi. Istiqomah tadi kita sudah sepakat. Istiqomah itu Anda menjalankan perintah agama seluruhnya, Anda menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Istiqomah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba aslinya itu sadat, itu presisi, semua yang dijalankan. Tetapi disebutkan lanjutannya kaidahnya itu kalau tidak mampu maka muqarabah itu sudah cukup bagus. Apa muqarabah itu? Mendekati. Artinya gini para jamaah, agar hamba itu ya tidak menyiksa dirinya. Nah kadang-kadang orang kan takut. Kita tanya orang-orang non muslim misalnya, kenapa nggak masuk Islam? Anda kan sudah tahu Islam benar, Islam itu apa, mendakwakan kebenaran. Iya, saya itu takut masuk Islam, banyak larangannya, banyak perintahnya gini-gini. Nah, jangan-jangan dia belum tahu tentang kaidah yang keempat ini. Betul, kita diperintahkan untuk menjalankan semua syariat, tidak pilih-pilih. Ya tidak seperti ahli kitab memilih apa yang mau dijalankan, apa yang tidak mau dimaui tidak dijalankan. Nggak seperti itu. Tetapi ada kaidah yang keempat ini, ada sadat dan ada muqarabah. Asli yang diminta masyarakat itu tentu sadatnya, presisi, semua dijalankan ya maksimal. Tetapi bila tidak mampu maka Rasulullah pun sudah mensyariatkan tentang muqarabah, yaitu mendekati. Karena kita tidak akan mampu 100% benar-benar ya menjalankan semua syariat Islam. Karena kita lemah, bukan berarti kita tidak mengimani. Secara hati kita meyakini itu bagian dari agama, semuanya itu adalah agama. Tapi dalam pengamalan manusia itu lemah. Dia mungkin hanya menjalankan 70%, 60%. Bukan karena dia tidak yakin kewajiban tentang 30% yang sisa itu, tidak. Tetapi gak tutuk, kata orang Surabaya, gak tutuk energi ini, gak tutuk keistiqomahannya. Tapi dia yakin secara agama, iya itu dari agama 100%, itu semuanya agama. Cuma kemampuan saya sampai sekarang masih 70%. Saya terus meningkatkan. Nah itu PR kita sampai mati para jamaah. Dulu kita mungkin saat umur 20 tahun masih 60% apa. Naik 30 sampai 40 tahun tambah lagi kualitas agama yang 70%. 50, 60, 80% seperti itu. Ya, tapi Rasulullah SAW sudah melihat kemampuan umatnya. Tidak bakal mampu kalau disuruh presisi 100%, mi'afil mi'ah, sulit. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan saddidu wa qaribu. Cobalah menjalankan semuanya, tapi kalau nggak mampu mendekati saja. Itu rahmatnya Rasulullah SAW. Ya, itu adalah perealisasian dalil atau ya perkataan yang sering kita dengar bahwasanya ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, ya. Maka, tapi jangan berarti dimudah-mudahkan, bukan ya. Tapi kita jalankan terbaik sebaik-baiknya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uzur apa yang kita tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, itu pembukaan untuk kaidah yang keempat. Moga-moga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.